Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Indrawan yang 170-115 dari kelas D Teknik Komunikasi Biologi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan poster itu dengan judul pengujian kualitas dan pengelolaan air pada lingkungan pegunungan Bupati. Abstrak pegunungan air tanah dangkal di daerah tangkapan pegunungan Krakatau adalah pengembangan baru-baru ini. Pada tahun 1998, sumber gali telah dibangun di tangkapan New Pola, tapi jumlah yang terkontaminasi mikrobiologis meningkat pesat. Sementara itu, cara yang baik untuk mengakses sumber daya air tambahan untuk domestik dan pertanian menunjukkan bahwa ada tujuan. Sangat penting bahwa sumber daya air tanah dieksploitasi secara berlebihan. Sumber gali saat ini digunakan untuk mengabstraksi air tanah yang secara musiman diisi oleh curah hujan monsun yang berlimpah. Tingkat air merespon dengan cepat terhadap curah hujan dan berbeda sesuai dengan lokasi sumur. Parameter kualitas air menunjukkan bahwa air sebagian besar keperluan tanpa pengelolaan sebelumnya. Topografi pegunungan yang tinggi dapat menyebabkan gradien hidrolik mencuram dan berpotensi sirkulasi air tanah yang dalam. Menurut Todd 1993, perubahan variabel iklim yang datang dengan variasi ketinggian, aspek, dan pola persentase yang dikontrol. Pendahuluan. Air adalah zat yang sangat penting untuk segala bentuk kehidupan. Air digunakan untuk banyak aplikasi yang mencakup konsumsi domestik, irigasi, industri, dan banyak lagi. Air tersedia di permukaan bumi dan di atmosfer dalam berbagai bentuk. Air tersedia dari berbagai sumber yang meliputi sumber permukaan air tanah dan es. Total air yang tersedia di permukaan bumi adalah sekitar 130 juta meter kubik, di mana 90% adalah salin dari total air tanah, lebih dari 68% dalam bentuk es dan glasier, sekitar 30% air tanah di dalam bentuk air tawar di dalam bentuk air tanah. Air tanah adalah salah satu komponen penting dari siklus hidrologi. Mengapa air tanah sangat penting? Ada beberapa poin berikutnya yang menunjukkan bahwa kebutuhan dan pentingnya air tanah. Satu, ketersediaan air pada titik kebutuhan, biaya yang relatif rendah dan dengan air permukaan. Ketersediaan di sebagian wilayah di seluruh dunia. Kelangkaan air, banyak bagian dunia memotivasi penggunaan air tanah pada musim kemarau. Lalu hasil dan pembahasan. Aliran rendah Jingkola di outlet mulai dari bawah 0,05 meter kubik per detik, sekitar 30 meter kubik per detik setiap tahun. Dengan aliran tertinggi diukur selama musim hujan, musim dari Juni hingga September. Sisa waktu sekitar 75% tahun ini arus di bawah 1,4 meter kubik per detik. Aliran terendah nilai kurang dari 50 sampai 400 dan diamati pada bulan Februari hingga akhir Mei atau awal Juni, tergantung pada musim hujan. Aliran rendah ini ditentukan oleh aliran dasar yang diumpamakan oleh penyimpanan air tanah dan air tanah. Lalu ada penilaian kualitas air dari grafik. Dapat dilihat dari grafik, yaitu air tanah dianalisis dari semua sumur yang digunakan untuk minum dan keperluan air tanah dan keperluan rumah tangga lainnya. Namun, berdasarkan analisis kualitas air, ditemukan bahwa tidak ada air sumur yang tidak dapat diminum tanpa pengolahan. Air di sumur sangat dipengaruhi oleh sanitasi yang buruk di sekitar sumur dan penggunaan pupuk kimia yang banyak di lahan pertanian sekitar. Mikrobiologis dan beberapa parameter kualitas kimia ditemukan tidak memuaskan dan melebihi nilai pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Terus kualitas air kimia di sumur Sri Rempati yang memiliki nilai amonia yang relatif lebih besar daripada sumur di Dunganabesi. Hasil ini bisa disebabkan oleh kondisi asam, kekurangan oksigen di lapisan air tanah yang mendasari Sri Rempati. Sumur W11 sampai 23 dan sumur W30 sampai 34 umumnya menunjukkan pola yang sama di ketiga musim. Di kondisi ini menguntungkan yaitu pasokan oksigen yang cukup, nitrat dan terakumulasi dalam air tanah yang mengarah ke sepanjang tahun, level tinggi.
fosfat lebih tinggi dari nilai yang disarankan di sebagian besar sumur dan di sebagian musim. Lalu kualitas air mikrobiologis, hasil dari kedua metode mikrobiologis menunjukkan bahwa air tanah dangkal di semua sumur sangat terkontaminasi. Beberapa kali pembiasan oleh metode MPN ditemukan lebih dari 180 MPN di hampir semua sumur. Demikian pula di sumur W15 sampai W38, jumlah total Escherichia coli dianalisis oleh membran metode filter ditemukan di atas 1.800 CVU di sumur W16, W19, W22, W30, W31, dan W32. Dan dengan tingkatan menengah 20 sampai 180 CVU di sisanya sumur sistem sanitasi yang buruk di sekitar sumur. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian data yang dapat di lapangan dari beberapa parameter, itu parameter tersebut terdapat 3, yaitu penilaian kualitas air kimia, penilaian kualitas air mikrobiologis, dan penilaian kualitas air. Dari kedua hasil tersebut, bahwa nilai kualitas air tersebut sudah terkamu sehingga menjadi nilai kualitas air tersebut tidak bagus. Dan berikut daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.